Yang mulia, panel hakim, Ya, apakah kami berkenan diberikan kesempatan agar prinsipal menyampaikan sepatah dua patah kata dalam sidang pendahuluan ini? Kalau boleh tiga-tiganya. ini tidak lazim Pak Refli Iya. ya. Oleh karena itu mungkin lebih baik hadirkan sudah ada kuasa hukumnya. Apa yang mau kan sudah dinyatakan dalam permohonan ya. Kalau boleh, kalau Iya. nggak boleh apa boleh buat? Iya. Dan tidak lazim seperti itu. Oke. Pak Refli kan sudah tahu, dia ini kan kura-kura dalam perahu aja, pura-pura tidak tahu aja dia. Terima kasih para kuasa hukum yang sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan. Sekarang sampai lagi giliran kami, hakim panel, untuk memberikan nasihat secara bergantian. Bisa dicatat dengan baik apa yang dinasehatkan, atau kalau tidak nanti akan ada rekaman persidangan ini secara komprehensif dari awal sampai akhir melalui YouTube-nya Mahkamah Konstitusi. Ini nanti kan nih jadi YouTube juga nih semuanya kayaknya yang ada di sini. Nah, bisa juga menyimak dari situ. Tapi terserah memilih saluran mana yang mau dipakai nanti. Nah, oleh karena itu kesempatan pertama dimohon kesediaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Ridwan Mansur, dipersilakan. Ini satu kampung dengan Pak Refli soalnya, makanya kita kasih kesempatan pertama ini. Sama-sama wong kito galo ini. Silakan Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Yang Mulia Prof. Selaku Ketua Majelis Yang Mulia Prof. Saldi Isra dan juga Yang Mulia anggota panel Yang Mulia Prof. Adis Kadir selaku anggota panel. Dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kuasa, para pemohon, ini luar biasa nih turun gunung ini Pak Refli ini. Dengan grupnya ya. Itu ada bersama Barisan Pembela Roy Suryo, Rismon, Sianipar, Tiapani, Tasuma, Bala, RRT. Wah ini ikut semua ini. Dan juga para hadirin yang juga sudah hadir mengikuti jalannya persidangan yang terbuka untuk umum ini. Nah, sebagaimana tadi juga sudah disampaikan permohonan secara lisan maupun secara tertulis yang telah diterima oleh Mahkamah, karena di dalam ketentuan beracara di Mahkamah Konstitusi, ya, itu pada sidang pendahuluan majelis akan mendengarkan permohonan yang disampaikan oleh pemohon. Kemudian acara yang kedua adalah penasihatan dari Mahkamah kepada pemohon terhadap permohonan yang telah diajukan ini. Sudah banyak tadi disampaikan permohonan ini, cuma memang karena ini kewajiban ya untuk memberikan penasihatan ini, ada beberapa hal yang mungkin bisa saya tambahkan atau juga meluruskan, bisa jadi juga mungkin nanti menjadi bahan perbaikan untuk kemudian setelah ini diajukan perbaikannya yang lebih baik lagi. Yang pertama itu mengenai pemohon. Ini ada 3 pemohon, Ibu Dr. Tifauziah Tiasuma dan juga Bapak Dr. KRMT Roy Suryono di Projo MKes dan juga Bapak Dr. Rismon Hasiholan MEG. 3 pemohon dengan kuasa hukum yang sudah tertuang di dalam permohonan ini. Nah, ini ada pengujian material yang diajukan terhadap beberapa undang-undang. Nah, ini juga memang ada bahkan yang sudah tidak berlaku, tapi mungkin punya alasan tersendiri, silakan saja. Tetapi dengan alasan yang memang mungkin sepertinya tidak lazim, tentu aja tujuan tersendiri. Tapi nanti ini harus diuraikan. Ya, harus dielaborasi mengapa keempat undang-undang yang diajukan ini antara lain dengan pasal yang diuji itu tidak kurang dari 9 pasal yang terdiri dari beberapa undang-undang yang dimajukan permohonan pengujiannya. Kemudian juga di dalamnya ini ada batu uji, ya, dasar hukum, dasar pengujiannya itu ada 3 ketentuan yang ada di dalam UUD NRI tahun 1945. Nah, saya kira juga di analisa permohonan secara umum ada beberapa hal karena memang sudah sering beracara, tapi mungkin karena kesengajaan atau mungkin karena
mau cepat-cepat mungkin ini ada beberapa hal, misalnya ini 19 halaman tetapi tidak ada satupun angka di halaman permohonan itu. Jadi saya hitung ini ada 19 lembar, berarti tolong nanti diperbaikannya, dicantumkan nomor halaman itu. Kemudian juga ada beberapa ketentuan undang-undang juga yang diajukan di sini, supaya juga penulisannya itu secara tepat. Ada yang menyebutkan pasal, kemudian tidak lengkap penulisannya. Jadi misalnya nanti dilihat di PMK 7 tahun 2025, itu ada peraturan Mahkamah Konstitusi tentang tata beracara dalam pengujian undang-undang. Nah, nanti di situ dilihat ada ketentuannya di pasal 10 dan pasal 11-nya itu, supaya tepat menulisnya, jangan salah di dalam penulisan undang-undang. Misalnya seperti pasal 27A, pasal 28A, ayat 2, pasal 32 ayat 1 dan ayat 2, serta pasal 35 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Itu antara lain. Ini kan ada beberapa undang-undang tuh, tulis dengan lengkap penulisannya itu di tata cara penulisan perundang-undangan itu. Saya kira dari struktur dan format dalam beberapa bagian sudah sesuai. Kemudian di kewenangan Mahkamah Konstitusi tadi sudah disampaikan oleh kuasa mengenai kewenangan mahkamah ini, tetapi belum lengkap itu. Ya. Cara penulisannya pun masih harusnya yang pertama-tama memang diuraikan mengenai dasar hukumnya mahkamah untuk dapat menerima, ya, memeriksa dan memutus permohonan ini. Tentunya penulisan pasal-pasal itu secara runtut menurut hierarkinya dari UUD 45 sampai turun kepada ketentuan-ketentuan di bawah konstitusi itu. Ini ada beberapa yang belum dicantumkan, hanya 2 saya lihat yang sudah dicantumkan. Misalnya pasal 24 ayat 2 UUD RI tahun 1945 dan pasal 24 CR1 UUD RI tahun 1945. Itu masih ada beberapa yang belum itu. Dan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dan itu pun penulisannya tidak lengkap. Masih ada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ini juga penting. Ya belum tercantum. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga belum dicantumkan. Pasal 2 ayat 4 PMK Peraturan Mahkamah Konstitusi yang lama, ya dituliskan di sini yang lama. Padahal kita sudah punya yang baru, PMK 2 2021 itu telah diperbarui dengan PMK 7 tahun 2025 dengan judul yang sama. Nah, ini saya kira harus diperbaiki penulisannya dan juga urut-urutannya yang belum. Dan di bagian kewenangan juga perlu saudara uraikan, ada beberapa uraian lah tentang misalnya tentang matriknya, kemudian tentang uji normanya, kemudian juga kalau seandainya ini kan ada pasal-pasal juga yang sudah pernah diajukan hampir mirip, ya, mungkin supaya tidak nebis idem. Saya kira Pak Refli udah jagonya yang gini-gini. Memang sengaja mungkin tunggu perbaikan ini kayak jadi sepertinya. Baik, dan kemudian di legal standing ini juga penting sekali karena ada 3 pemohon yang tadi sebagai warga negara Indonesia, kemudian juga ada beberapa pasal memang sudah diuraikan di dalam kedudukan hukum ini, tetapi masih kurang dielaborasi. Belum tampak terlihat hubungan kausalitas ya antara pasal yang berlaku itu, ya mengapa dia bertentangan dengan hak konstitusional yang ada di dalam UUD RI 1945 itu yang dianggap merugikan hak konstitusional pemohon. Apakah itu kerugiannya itu faktual atau berpotensi atau potensial sewaktu-waktu akan kemudian menimbulkan kerugian dengan berlakunya pasal itu. Nah, ini yang belum dielaborasi lebih panjang, apalagi ini juga ada pasal yang di undang-undang yang lama. Nah, itu perlu penjelasan yang cukup panjang juga itu dielaborasi, begitupun dengan pasal-pasal yang lain.
Karena kan di sini menyebutkan bahwa selain daripada pemohon itu semua adalah warga negara Indonesia, dan disebutkan juga di sini fokus kegiatannya, kemudian juga kaitan dengan aktivitas yang pernah dilakukan, profesi, pegiat demokrasi atau peneliti, ini juga harus dihubungkan satu sama lain supaya terlihat hubungan kausal perbannya itu, bahwa betul-betul pemohon ini memiliki kedudukan hukum, legal standing, dan itu harus dielaborasi lebih luas. Semakin banyak norma batu uji dan pasal yang diuji dengan batu uji yang menjadi dasar pengujian itu dicantumkan dalam permohonan ini, semakin banyak juga uraiannya tentunya. Nah ini mungkin bisa nanti lebih fokus, lebih dipertajam prinsip-prinsip yang menjadi kerugian konstitusional itu antara lain. Nah sehingga bisa menjadi lebih jelas dan terang ya. Karena kalau tidak ada legal standing susah untuk lanjut, kan gitu. Saya kira pertentangan norma juga masih ada beberapa yang belum sesuai dengan ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Ada 5 syarat parameter itu harus dikontestasikan antara pasal yang saudara anggap itu merugikan hak konstitusional itu dengan ketentuan yang ada, hak konstitusional yang ada dalam pasal-pasal yang ada dalam konstitusi yang menjadi dasar pengujian. Nah ini mungkin yang perlu dielaborasi lebih luas. Nah begitu juga di alasan permohonan, saya kira juga karena banyak juga pasal dan juga banyak undang-undang yang ada beberapa yang diajukan ini juga sekali lagi saudara harus menguraikannya mungkin lebih luas ya. Ini saya lihat hanya beberapa halaman saja, harusnya menjadi lebih banyak dengan pertentangan, terutama di sini banyak sekali mengenai azas-azas yang berkaitan dengan legal certainty, kemudian juga legal justice yang juga harus dihubungkan satu sama lain. Frasa menyerang kehormatan ya, atau nama baik orang lain itu, dan frasa dengan cara menuduhkan sesuatu hal, itu saya kira juga belum ada di dalam uraian yang dielaborasi yang cukup tajam untuk alasan-alasan permohonan ini memang betul-betul beralasan sebagaimana seharusnya ditentukan. Kemudian juga tentang kualifikasi pencemaran nama baik juga ini harus diuraikan. Ini kan ada pergeseran, nah itu apalagi ada undang-undang baru dan juga ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, ini bisa dielaborasi. Yang lekat sekali kaitannya satu sama lain, yang bagaimana dengan kaitan dengan pasal 28 ya, ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian juga mengenai pergeseran rezim pencemaran nama baik dengan penghinaan menjadi rezim ujaran kebencian itu juga, kemudian juga putusan Mahkamah Konstitusi yang belum lama juga tentang siapa yang boleh dianggap melakukan pencemaran nama baik itu bisa dilakukan pengujian dan sebagainya. Nah kemudian juga analisa terkait batasan kerahasiaan informasi publik, mungkin juga ini saya lihat belum muncul ya di dalam uraian-uraian ini ya, mengenai di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu 14/2008 kan juga ada dikaitkan juga mengenai syarat-syarat. Itu mungkin penting juga dijadikan kaitannya dengan baik konsep, teori maupun juga teori hukum terkait isu konstitusional perkara ini. Saya kira itu. Nah di petitum ini ada 10 ya kalau tidak salah, 10 petitum nih yang diajukan. Juga harus belum terkait antara posita dengan petitumnya itu. Mungkin nanti kalau sudah diperbaiki permohonannya akan lebih nampak keterkaitan antara apa yang ada di dalam alasan permohonan itu dengan yang menjadi diekstraksi ke dalam petitum ya, beberapa butir petitum yang ini saya lihat ini ada 10 butir petitum. Nah, terutama yang angka 2 dan angka 3 ini itu yang berkaitan dengan pasal yang sebenarnya tidak berlaku lagi tapi mungkin punya alasan tersendiri. Silakan saja nanti seperti apa mengelaborasinya, kita menunggu perbaikannya dan juga di dalam perjalanan permohonan ini kalau seandainya lanjut.
Ya, kemudian juga kembali sinkronisasi antara posita dengan petitum supaya lebih lugas, lebih hati-hati dalam penulisannya. Dan juga lihat PMK 7 2025 di laman Mahkamah Konstitusi ada, supaya lebih tepat ya di dalam penulisan, kemudian juga menentukan pasal-pasal yang dipilih itu. Karena acaranya semua ada di sana. Bisa juga dilihat contoh-contoh putusan yang sudah berhasil kabul misalnya, mungkin lebih bisa dielaborasi juga dari sana. Saya kira itu mudah-mudahan bisa menjadi penambah lebih lengkapnya, lebih baiknya permohonan yang sudah diajukan di perkara nomor 50, permohonan nomor 50 PUU 24 tahun 2026 ini. Kembalikan kepada Yang Mulia Ketua